Teman-teman boleh isi kursi yang di depan dulu ya, sisain 3 kursi ini aja. Kasih. Cek. Dikit banget. Teman-teman koram bisa maju lagi buat menuin kursi yang di depan. Ayo guys, maju dulu guys. Satu. Oke, Hendy. Oke. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyikan PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan.
Ibadah remaja ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan berserta saudara juga. Teman-teman, minggu yang lalu Dipersilakan kita duduk. sudah membahas tentang perubahan. Dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perubahan. Kita diajar untuk mau merubah dan meninggalkan segala kebiasaan lama dan memulai kebiasaan yang baru, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena kita telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Namun, apakah kita telah dengan bersungguh-sungguh untuk berubah? Apakah dalam kehidupan kita sudah bisa menjadi teladan bagi yang lain? Remaja diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, yang disengaja dan tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk selalu mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Remaja diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan,
Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, baik kami yang berada di gedung gereja maupun juga yang berada di tempat kami masing-masing yang mengikuti secara virtual. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, dan kami renungkan, sungguh-sungguh dapat kami terima, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini, Tuhan pakai, Tuhan kuduskan, Tuhan layakan, dan Tuhan mampukan, serta kuatkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja sekalian, mari kita siapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan menyambut bacaan Injil kita dengan berdiri. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud.
Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Teman-teman remaja silakan duduk. Teman-teman, ketika kalian berteman, kan berteman macam-macam orang ya. Pernah nggak ada yang bilang, "Ih, jangan mau temenan sama dia mah orangnya emosian, dia mah orangnya baper, tapi kalau kita ya ngomong sedikit, salah sedikit, panjang urusannya." Pernah nggak kalau kita ke temen terus ada lagi yang ngomongin ke kita kayak gitu? Ya. "Ih, kamu kalau mabar, main bareng nih, ya online biasanya, sama dia mah gak enakeun, orangnya pengen menang sendiri," gitu ya. Jadi teh, jangan gitu ya. Pernah ya kita kalau kita saling ngomongin teman sendiri gitu ya. Nah, teman-teman, di situ kita sebetulnya sedang melakukan penilaian. Kita menilai teman kita, misalnya si A itu, dia mah emosian, atau si B maunya menang sendiri, atau si C baperan misalnya, atau si D dia mah nggak kaupan, kalau diceritain pasti nyeritain lagi ke orang lain. Nah, kalau kita dengar, terus yang ngomong bukan cuma seorang sama kita, ada banyak nih yang punya pengalaman tentang si A, si B, si C, si D. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Ya. Kita pasti mikir, oh ya, bener kali ya. Terus kita juga mencoba mengingat-ingat, ya kayaknya dulu juga aku juga pernah ngalamin deh, pas lagi main sama dia, menimbung eleh gitu ya. Meni kalau udah mau kalah teh jadi malah ngomongnya bahasanya jadi kasar misalnya ya. Berarti teh bener orang teh kayak gitu. Dan terus kalau kita udah dengerin orang, lalu kita juga mencoba membandingkan dengan pengalaman kita sendiri dan kita ngerasa negatif, ya, biasanya kita udah kerekam di dalam pikiran kita. Udahlah, kalau lagi ada mabar mah gak usah bareng sama dia. Kalau gue punya cerita mah gak usah cerita sama dia. Itu tuh udah jadi kayak mindset, udah jadi kayak pilihan sikap kita. Dan biasanya kalau gitu kita jadi susah berubah. Ya. Misalnya orangnya jadi baik gitu ya, atau dia udah nggak terlalu ngomong pakai bahasa kasar misalnya, tapi karena pikiran kita udah kayak gitu teh, ya udah gitu aja gitu ya. Orang itu mah kayak gitu. Nah, hari ini
dalam suasana kita tahun baru nih teman-teman, ya tema kita kan Yesus teladan perubahan. Kita mau meneladani Yesus untuk gimana sih bisa berubah dalam cara kita menilai orang lain. Gimana kita bisa berubah ketika ada teman-teman kita yang ya punya sikap-sikap hidup beda nih sama kita. Kalau biasa belajar dari Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Tuhan Yesus itu dia orang Yahudi. Dia dibesarkan dalam budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu apa? Budaya Yahudi itu merasa superior. Orang Yahudi itu yang paling hebat. Orang Yahudi itu umat pilihan Tuhan. Orang Yahudi itu bangsa yang dikuduskan. Jadi mereka memandang orang bukan Yahudi itu, nah ini sebagai yang kafir, yang tidak kenal Tuhan. Mereka memandang orang yang bukan Yahudi itu nggak level sama mereka, nggak sama. Jadinya apa? Mereka orang Yahudi itu misalnya, apalagi kalau daerah orang Kanaan, daerah orang Samaria, yang punya sejarah masa lalu tuh, ya kan orang Kanaan itu kan ketika orang Yahudi, orang Israel keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian kan menaklukkan orang Kanaan ya. Nah, tapi kan tidak orang Kanaan kemudian punya daerahnya lagi. Nah, mereka nganggap orang Kanaan itu ya nggak level sama mereka gitu ya. Jadi mereka nggak mau lewatin daerah orang Kanaan. Lalu juga orang Samaria. Dulu orang Samaria sama orang Yahudi kalau dibilang masih satu keturunan ya. Yakub punya 12 anak jadi kemudian ada 12 suku Israel. Tapi yang 10 suku dengan ibu kota Samaria itu hidupnya udah bercampur, jadi memang 2 suku, ibu kotanya Yerusalem. Ini yang kemudian dikenal dengan nama orang Yahudi. Jadi yang 2 suku ini, kalau ngelihat yang 10 suku, yang disebut orang Samaria, mereka juga bilang nggak level. Dia mah walaupun juga bisa dibilang satu nenek moyang, tapi dia udah nggak setia sama Tuhan. Kita udah nggak bisa tahu nih garisnya dia kemana, ya garis keturunannya. Kalau orang Yahudi asli, dia punya kebanggaan. Kayak Paulus saja. Paulus bilang, aku tahu ya kalau disuruh ngurutin leluhur, udah tahu sampai ke Abraham. Ini memperanakan ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini sampai ke dia. Jadi orang Yahudi itu punya superioritas seperti itu. Nggak nganggep, nggak level. Jadi kalau ada orang Samaria, orang Kanaan, jangankan diajak berteman. Diajak ngomong aja, daripada melintasi daerah Kanaan, daripada melintasi entah muter kemana. Itu yang berkembang ya di dalam budaya Yahudi. Itu yang berkembang dalam kehidupan orang-orang di sekitar Yesus. Para murid Yesus sama punya cara pandang seperti itu. Kenapa? Dari dulu, dari zaman nenek moyang, ya udah begitu. Jadi kita ngikutin aja. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita mesti ingat, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah manusia, maka tujuannya adalah merangkul. Ya, tujuan Tuhan Yesus itu merangkul, mengasihi semua, sehingga orang bisa punya iman yang benar kepada Allah. Itu
tujuan Tuhan. Ya, itu yang mesti kita ingat. Apa yang Tuhan lakukan? Kembali pada tujuannya. Tujuan kehadirannya adalah merangkul, menyatakan kasih, sehingga membangkitkan iman yang benar. Dan ini berlaku buat semua, baik juga yang keturunan Yahudi, baik juga untuk orang-orang lain, karena tadi merangkul, bukan menyingkirkan. Oleh karena itu, karena Tuhan Yesus punya tujuan seperti itu, maka yang dia lakukan ketika dia menyingkir dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus justru pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah apa? Itu daerah orang Kanaan. Jadi karena Tuhan Yesus punya tujuan, tujuannya dipegang nih. Yang dia lakukan apa? Dia berani menunjukkan sikap yang berbeda. Kalau orang Yahudi lain milih muter, kalau dia pergi aja ke Tirus dan Sidon. Gak masalah buat Tuhan Yesus. Karena tujuan Tuhan Yesus adalah merangkul dan mengasihi. Dia berani menunjukkan sikap yang berbeda. Terus, pada saat itu kepada Tuhan datang seorang perempuan Kanaan. Udah orang Kanaan, perempuan pula. Orang Yahudi laki-laki dengan perempuan Yahudi aja, kalau ketemu di jalan nggak boleh ngomong. Suami istri aja kalau Yahudi jalannya pisah. Si suami di depan, si istri di belakang, nggak ngomong. Apalagi ini Yesus yang orang Yahudi ketemu dengan orang Kanaan, perempuan pula. Dan orang Kanaan ini, perempuan Kanaan ini berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anak perempuanku kerasukan setan sangat menderita." Yesus mula-mula nggak jawab. Dalam pikiran para murid, oh bener nih, Yesus ini orang Yahudi, jadi nggak ngejawab, gitu ya. Tapi ternyata, ya, ketika murid-murid bilang, usir deh, suruh pergi deh. Yang Yesus lakukan adalah justru Yesus mengajak bicara perempuan itu. Yesus ngobrol sama perempuan itu. Yesus nanya, perempuan itu jawab. Yesus balas lagi jawab. Yesus berani bercakap-cakap dengan perempuan Kanaan. Dengan orang yang secara penilaian orang Yahudi, pemahaman orang Yahudi, nggak perlu dijawab, nggak perlu didengerin, nggak perlu dibales karena dia nggak layak. Tuhan Yesus berani menunjukkan sikap yang berbeda. Lalu yang berikut, selain Yesus berani, kita mesti lihat bagaimana Yesus berbicara. Bagaimana Yesus berbicara? Nada bicara, inti pembicaraan, apa yang Yesus lakukan? Kalau kita hanya membaca sekilas di sini, maka kita akan menemukan, kok Tuhan Yesus ngomongnya anjing sih, gitu ya. Oh Tuhan Yesus katanya tadi pendeta Esa bilang Tuhan itu mau merangkul, tapi kok Tuhan Yesus bilang aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti orang Kanaan kan bukan umat Israel. Ini kok Tuhan Yesus ngomong gini? Tadi pendeta Esa bilang gini, Tuhan Yesus datang mau merangkul, mengasihi, dengan demikian membangkitkan iman yang benar. Tuhan Yesus mau melihat iman dari perempuan Kanaan ini. Kenapa? Karena perempuan Kanaan ini sudah memulai lebih dulu. Coba, waktu dia teriak, dia panggil Tuhan Yesus itu dengan sebutan Tuhan, anak Daud. Itu berarti bahwa perempuan Kanaan ini ya, punya pemahaman iman tentang siapa Yesus. Orang Yahudi aja kalau mau menyapa Yesus memakai dengan sebutan Rabi.
Ya, guru. Nggak pakai kata Tuhan. Perempuan Kanaan ini bilangnya Tuhan. Itu berarti bahwa dia menempatkan Yesus ini sebagai Tuhan atas hidupnya dan dia ini seorang hamba. Dia menempatkan bahwa Yesus adalah pemilik kehidupan dan dia hanyalah manusia yang dipercaya untuk menjalani kehidupan. Artinya di situ mulai ada iman. Ditambah lagi, kemudian perempuan itu mengatakan anak Daud. Anak Daud ini sebutan yang sangat khas, sangat khusus untuk menunjuk kepada Mesias, juru selamat. Perempuan Kanaan punya iman, Yesus itu juru selamat. Makanya kemudian Yesus mau tujuannya tadi membangkitkan iman yang benar. Sungguh-sungguh nggak nih perempuan ini memahami apa yang dia bilang? Menyebut Tuhan, menyebut anak Daud. Tuhan Yesus ngetes dengan mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus mau tahu kesungguhan iman dari perempuan ini. Dan kemudian perempuan itu menyembah. Artinya apa? Bersungguh-sungguh memohon Tuhan tolong aku. Apa yang Yesus lakukan? Belum berhenti sampai situ. Nah ini yang seru. Karena kita seringkali membacanya dengan nada sinis. Ya, ketika Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah itu namanya bahasanya sinis. Padahal waktu itu enggak seperti itu. Betul orang Yahudi itu tadi kayak saya bilang kan, memandang enggak level dengan orang yang berbeda dengan dia. Bahkan secara kasar sering menyebut orang yang berbeda itu dengan anjing. Tapi beda. Anjing dalam pembahasaan orang Yahudi ke orang yang berbeda itu adalah anjing liar. Ya, anjing liar yang tidak bertuan gitu ya, yang makan dari tempat sampah, yang enggak keurus. Nah, itu. Tapi kalau Yesus bilang mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing, ini anjingnya ada di mana? Anjingnya ada di dalam rumah. Zaman dulu mah belum ada. Makan pergi ke restoran, ke kafe belum ada. Makan mah di rumah. Jadi kalau Yesus bilang bahwa roti itu disediakan kepada anak, dilemparkan pada anjing, anjingnya ada di dalam rumah. Dan anjing dalam rumah adalah anjing peliharaan, beda sama anjing yang dimaksudkan oleh orang Yahudi. Anjing peliharaan. Kalau ya ngomongin soal peliharaan, kita bisa sayang banget ya. Ada yang punya peliharaan, ya, ada yang melihara sesuatu gitu kan. Misalnya kita punya peliharaan kucing, anjing, ayam, burung. Kita kan sayang sama peliharaannya. Kita sayang sama yang kita rawat itu. Yesus memakai kata anjing di situ adalah anjing peliharaan, anjing yang ada di dalam rumah. Itu kan, bahwa orang Kanaan mengerti mereka itu nggak pernah dianggap oleh orang Yahudi. Tetapi Yesus tidak sama dengan orang Yahudi. Yesus tidak memakai mereka sebagai anjing liar, tetapi mereka adalah bagian yang disayang oleh Sang Tuan. Kata Tuhan itu kan Tuan di atas segala Tuan. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan, ya anjing itu adalah bagian yang disayang oleh Sang Tuan. Ini juga bagian dari ngetes. Apa yang dijawab perempuan itu? Benar Tuhan. Nggak patut memang roti itu kemudian dilempar kepada anjing. Tapi anjing itu, karena anjing di dalam rumah, dia makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Artinya dia makan apa yang menjadi makanan yang disediakan tuannya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak mendapatkan jatah yang besar, tetapi bahwa kasih tuannya, pemeliharaan tuannya akan dirasakan. Disitulah kemudian Tuhan Yesus bilang, makanya mungkin kita bilang, kenapa nih dari gini kok kesimpulannya, hai ibu besar imanmu. Tuhan Yesus mau menunjukkan, kalau orang Yahudi punya penilaian, orang Kanaan itu anjing liar, enggak level, enggak boleh bergaul, enggak boleh ngomong. Tuhan Yesus tunjukkan, Tuhan Yesus merangkul, Tuhan Yesus membicarakan tentang bagaimana iman dan kasih Allah, iman kepada Allah dan kasih Allah kepada manusia. Makanya jawabannya besar imanmu. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Pengennya apa? Ya, kasihani anak perempuannya kerasukan setan, sangat menderita, jadi anaknya itu sembuh. Sikap Yesus. Dia tidak mengikuti penilaian dari budayanya. Dia tidak mengikuti apa yang menjadi sikap dari orang-orang sekelilingnya, yaitu para murid. Tetapi Yesus punya sikap yang tegas. Karena dia tahu apa tujuannya. Tujuannya merangkul, menyatakan kasih, membangkitkan iman yang benar. Sehingga dari sikap Yesus itu kemudian mendatangkan pemulihan. Bukan cuma fisik buat anak perempuan itu, dari ibu itu, tetapi juga pemulihan secara rohani bagi ibu dan juga teladan bagi para murid. Nah, sekarang kita, rekan-rekan remaja, di tahun yang baru ini, kita mesti punya tujuan seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tujuannya adalah merangkul, maka kita, di dalam kita berteman, kita juga mesti punya tujuan bahwa kita merangkul siapa saja. Mereka yang mungkin kita punya pengalaman buruk, teman kita punya pengalaman buruk, ya. Tetapi tugas kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai teladan kita adalah tugas kita merangkul, menyatakan kasih, dan harus membangkitkan kebenaran. Artinya bukan juga dibego-begoin. Wah, mah dibego-begoin mau aja, diomongin yang jelek mau aja. Oh, bukan gitu. Tuhan Yesus juga enggak gitu. Tuhan Yesus membangkitkan yang benar. Jadi ketika kita merangkul, ketika kita tetap mengajak teman kita bermain, tidak membedakan, di situ harus ada kasih. Kita mengasihi dia. Tetapi kita juga harus menyatakan kebenaran. Jadi kalau misalnya teman kita mulai ngomongnya kasar, kita mesti bilang, gue mau temenan sama lu, tapi lu juga jaga mulut dong, jangan ngomong kasar. Mesti kita berani bilang. Atau teman kita bapak mesti bilang, dikit, kan kita juga beda-beda. Ayo atuh, saling memahami. Gue juga mau memahami lu sebagai teman. Yuk saling memahami, jangan dikit-dikit baper. Kalau dia semakin baper gimana kak? Doain. Kayaknya lu sekarang nggak bisa diajak ngomong deh ya. Ya udah, nanti kapan-kapan kita ngomong lagi. Tapi jangan kita tinggalin. Jangan kita kemudian udahlah hesek emang ya nggak usah. Kita belajar mengubah sikap kita dalam memandang orang lain. Ya. Tujuan kita bukan cuman, tujuan hidup kita kan bukan cuman sekedar kita nyari apa yang jadi kesenangan kita. Tapi gimana caranya hidup kita ini bisa jadi berkat buat orang lain, bisa menampakkan Tuhan Yesus. Ya. Nyeritain tentang Tuhan Yesus melalui sikap hidup kita sehari-hari. Mulai dari bagaimana kita berubah di dalam memperlakukan teman-teman kita. Mungkin di dalam memperlakukan adik atau kakak kita. Ya, ada kalanya kita sebel, males,
sama saudara sendiri. Ayo kita belajar berubah. Belajar berubah supaya ya kasih Tuhan, kehadiran Tuhan bisa dirasakan oleh semua. Dan jangan takut. Tuhan pasti memampukan kita. Amin. Adik-adik remaja kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, mari kita mengakui iman rosil kita dengan berkata demikian. Pada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, dan kandung Roh Kudus, dari ada Maria, yang setara dengan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan burukan, turunkan dan maut. Yang ingin kembali dari roh mati, naik ke surga, dudukkan Allah. Saya datang untuk menghakimi hidup yang mana. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kuduskan, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini menaikkan syafaat kami mengingat untuk gereja Tuhan di GKI Cicurug. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan seluruh badan pelayanan jemaat di dalam mengelola pelayanan. Biarlah Tuhan yang memampukan sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Kami juga mengingat secara khusus pelayanan Komisi Remaja. Di dalam kebersamaan kami Tuhan, di dalam persekutuan kami, tolong pengurus supaya pengurus dapat terus memfasilitasi kami untuk dengan kegiatan pelayanan sehingga kami bisa bersekutu bersama dan bertumbuh bersama di dalam iman. Kami juga mengingat teman-teman kami yang mungkin saat ini undur dari persekutuan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa merangkul sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Kami bisa hadir, memberikan kasih, dan kami juga bisa menunjukkan sikap baik dan benar untuk teman-teman kami. Sehingga mereka bisa ke depannya bersama-sama kami kembali. Kami juga mengingat untuk gereja kami yang saat ini bergumul untuk melunasi pembiayaan gedung yang setelah kami pakai ini. Tolong Tuhan melalui keberadaan setiap kami, untuk kami bisa berpartisipasi sehingga pembayaran gedung ini boleh diselesaikan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Tuhan, berkati teman-teman kami yang di Wikrama yang akan menghadapi penilaian akhir semester. Setiap pembelajaran mereka, Tuhan berkati sehingga menjadi kekuatan untuk dapat mengerjakan penilaian akhir semester dengan baik. Kami juga berdoa untuk pertemuan tatap muka di sekolah yang rencananya akan berlaku 100%. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menyambut PTM ini dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga walaupun masih di dalam pandemi, tapi kami semua terpelihara dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk teman kami Virgin yang sedang sakit. Tuhan, tolong sembuhkan, berkati Virgin, sehingga Virgin dapat kembali melakukan aktivitasnya dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk pekerjaan papa dan mama kami, Tuhan yang tolong, berkati, lindungi, dan sertai mereka. Juga hubungan kami dengan papa mama, ataupun dengan adik dan kakak.
Tolong kami supaya setiap hal yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan selalu. Kami percaya Tuhan hadir beserta di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dengan sepenuh hati. Nas persembahan kita diambil dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang beribadah di rumah, persembahan kita ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan dikirimkan kepada pendamping tiap bulan. Untuk mengirim persembahan kita, mari kita angkat satu bulan, PKJ 265, bukan termasuk. Teman-teman remaja diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berproses untuk mengalami perubahan. Perubahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Marilah kita bersama-sama berproses untuk mengalami perubahan. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan hidup menjadi panutan bagi sesama kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita menyanyikan Aku Tuhan Yesus.
Tuhan semesta, aku Tuhan semesta, Tuhan yang sakitmu, yang menangis karena kau tak mau dengar. Berubah hatimu, yang keras jadi lembut, coba firman-Mu, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku pindah rumah-Mu. Rekan-rekan remaja, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 Belum keluar. Saat teduh untuk kita semua. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, 1. Metode pengumpulan persembahan. Sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara 1. Transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor
1290756 A.N Brata Wibari Kristiana Ginanti. 2. Bisa juga dititipkan kepada penatua penamping wilayah masing-masing. 3. Atau langsung dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Untuk minggu depan, PF-nya Cirin, PL-nya Moses, wartanya Mona, pemandunya Uktia, Miracle, temanya belajar perubahan dari Petrus. Ayatnya Kisah Para Rasul 10 ayat 17 sampai 33. Oh, ada. Oke. Nah, selamat hari Minggu semuanya. Oke, makasih yang udah pelayanan hari ini. Makasih juga buat Kaisa atas pelayanannya. Untuk info tambahannya, sekedar mau ngingetin, absen buat yang online udah di-share di Jimit ya. Jangan lupa buat absen yang online terus, dan minggu depan kita ada ibadah lagi kayak biasa. Ada tambahan dari pengurus mungkin? Gak ada. Sama mau ngingetin mungkin nanti ada mulai jadwal magang ya buat teman-teman yang katek, tapi teman-teman yang nggak katek juga tetap bisa dapat jadwal tugas juga. Mungkin itu aja dulu buat hari ini pengumumannya. Jangan lupa kursi dirapihin lagi ke belakang dan yang piket juga jangan lupa ya. Makasih semua, selamat hari Minggu.